Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara semua, anak-anakku semua yang berbahagia, kita berjumpa lagi pada kesempatan kali ini dalam pembelajaran online. Materi kita akan mempelajari ataupun mata pelajaran yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, yaitu komputer akuntansi. Untuk aplikasinya kita menggunakan MIOP Accounting versi 19.6+. Oke, pada kesempatan kali ini kita nanti akan melanjutkan materi yang telah kita bahas pada tempo dahulu. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana kita membuat card account ataupun buku pembantu, baik buku pembantu piutang maupun buku pembantu utang pada perusahaan. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan membuat buku bantu persediaan barang. Bagaimana cara melakukannya? Maka segera kita ikuti langkah-langkah berikut ini. Untuk membangun ataupun mengelola kartu persediaan, kita menggunakan modul inventory. Maka kita klik, untuk langkah pertama kita klik modul inventory terlebih dahulu. Namun jangan lupa, sebelum kita melanjutkan untuk mengelola kartu persediaan ini, pastikan kita sudah menyiapkan bahan prakteknya berupa data persediaan beserta saldonya. Oke, jadi setelah kita memilih modul inventory, item list, kita klik di sini. Nah, maka di sini akan muncul all item sold, bought, sama inventory. Lalu langkah selanjutnya untuk mengentry data ini yaitu kita klik new. Kita klik new, kemudian kita masukkan datanya, yaitu yang pertama ini item numbernya adalah EK306D. Jadi ada kode EK306D. Namanya adalah Panasonic Dexfan 12 inch. Panasonic Dexfan. Kemudian ini kita centang semua, maka akan muncullah item-item tambahan. Jadi ketika kita I buy this item, atau kalau kita terjemahkan di sini kita membeli item ataupun produk ini, maka ini tergolong dalam cost sales account, akun harga pokok. Maka ini kita pilih di harga pokok penjualan, HP penjualan. Ini sudah otomatis cost of sales. Maka kita pilih use account. Nah, kemudian yang kedua, untuk I sell this item. Jadi barang ini akan kita jual, nanti akan di-entry kemana, seperti itu logikanya. Maka ini suruh meng-entry income account for tracking sales. Maka ini akan di-entry ke penjualan, use account. Dan yang terakhir, I inventory this item. Maksudnya adalah saya akan menyimpan item ini pada akun apa. Otomatis ini akan pilih pada akun persediaan. Kita cari akun persediaan barangnya mana. Ini bukan, ini akun kas, langsung kita pilih akun persediaan barang dagangan. Nah, termasuk dalam kelompok aset di sini. Kita klik use account. Nah, ini jadilah satu persediaan yang ada di di perusahaan. Baru kita klik OK. Kalau masih ada persediaan yang mau di-enter lagi, kita
tidak perlu oke, kita langsung klik new. Nah, maka di sini Miyop, aplikasi Miyop akan memberikan keterangan ataupun perintah, you must specify a tag code when sold. Kamu harus memasukkan seperti itu kode pajak akan menjual. Kita harus klik OK. Nah, di sini base sellingnya tag kode when sold. Jadi kode pajak ketika kita akan menjual seperti apa? Pajaknya seperti apa? Pajaknya kemarin sudah kita setting, ada PPN kan? Ada PPN 10%, maka yang akan kita pilih pajak PPN ini, pajak pertambahan nilai. Use ya kode. Nah. Kemudian ini selling detail, kemudian bagaimana dengan buying detailnya, kita klik OK dulu. Nah, you must specify tag code when bought. Ketika kita membeli, maka kita pun juga harus mengisi pajaknya itu dengan kode apa atau jenis pajaknya apa. Kita klik OK. Paham ya anak-anak? Jadi ini kita klik OK, maka ini akan masuk ke dalam bagian buying detail. Kalau yang kita paling penting di sini adalah kode pajaknya ini dulu yang kita masukkan. Kode pajaknya adalah sama, yaitu PPN, pajak pertambahan nilai. Kita klik use count. Baru kita klik OK. Maka ini satu jenis barang atau persediaan telah kita entry. Baru kita lanjutkan untuk daftar persediaan barang yang kedua. Kita klik new lagi. Ini bisa kita geser ke sini untuk melihat hasilnya, ada di sebelah kiri ini nanti. Kita masukkan ini item numbernya itu apa? UE 409W. Misalnya UE 409W. Ini namanya apa? Panasonic wall fan. Oke, berarti kita centang saja, ini otomatis ini akan terisi semua. Kalau sudah terisi, ini akan otomatis akan terisi semua. Oh, sudah benar? Ya oke. Nah, ketika muncul, ini kan berkaitan dengan apa? Spelling ya. Spelling ini berarti berkaitan dengan kosakata. Kita klik saja ignore all saja. Maka seluruh data ini sudah terisi dengan baik. Maka selesailah sudah untuk membangun ataupun mengentry data persediaannya. Maka langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mengentry saldo awal buku besar. Jadi yang kita enter ini ada dua, nanti adalah buku besar umum, dan yang kedua adalah yang perlu kita enter adalah buku besar pembantu. Ada 3 buku besar pembantu yang akan kita enter, yaitu buku besar pembantu piutang, saldo awal buku besar pembantu utang, dan yang terakhir adalah saldo dari persediaan ataupun daftar saldo awal persediaan yang akan kita enter. Baik, yang pertama kita akan mengentry saldo awal buku besar umum. Bagaimana langkahnya? Langkah yang paling utama kita perhatikan ini pada menu yang ada di atas. Kita klik setup. Kalau berbicara tentang saldo, ya kita langsung pada menunjuk pada pilihan balance. Kemudian kita geser ke kanan. Ini kita klik account opening balance. Jadi mulai dari setup, kemudian balance, kemudian kita pilih account opening balance. Kita klik di sini. Ini pastikan nanti alokasi amount left to allocate di sini adalah 0, ya kan? Amount left to be allocated di sini adalah 0. Ini untuk memastikan bahwa saldo yang kita entry nanti adalah sudah benar. Maka segera kita persiapkan datanya. Bagaimana untuk kita mengisi ini adalah kita mengisi dari saldo awal yang ada di neraca saldo di lembar kerja kita. Baik, mari kita isi.
ada beberapa catatan bahwa yang kita entrykan di sini itu tidak selamanya positif. Jadi ada beberapa akun yang merupakan kontra dari akun tersebut. Sehingga nanti ketika kita meng-entry itu harus diawali dengan negatif. Akun apa saja itu yang perlu diingat. Itu yang pertama adalah akun cadangan kerugian hutang. Jadi ketika nanti ada akun CKP di sini, ini harus kita entry negatif. Tuh. Selain akun cadangan kerugian piutang, ini akun penyusutan peralatan. Itu harus kita entrykan diawali dengan sudah negatif. Kalau nanti tidak negatif, salah. Di akun penyusutan aktiva tetap, akun penyusutan aktiva tetap, kemudian cadangan kerugian piutang, ini harus kita entry dengan awali negatif. Kemudian akun mana lagi yang harus kita entry negatif, yaitu ketika ada ini potongan penjualan, retur penjualan. Potongan penjualan ini kan bisa diletakkan juga masuk di dalam kelompok beban, tetapi untuk praktek kali ini ya kita masukkan di dalam kelompok income. Ini juga harus nanti di entry negatif. Potongan penjualan, retur penjualan jika ada, itu harus kita entrykan negatif. Kemudian di kelompok cost of sales ini juga ada yang di entry negatif. Apa? Yaitu potongan pembelian yang menjadi catatan. Potongan pembelian harus di entrykan negatif. Untuk akun expenses, beban saya kira normal dan wajar, semuanya di entry aman. Jadi seperti itu ya anak-anak. Untuk entry-nya ini dapat kita mulai kita entry dari awal akun kas bank sampai other expenses. Mari kita entry. Kasnya 65 400. Jadi tidak perlu dikasih titik ya anak-anak. Jadi apa yang kita entrykan standar saja, tidak usah 65 titik, pokoknya 65.400.000 rupiah. Nanti otomatis akan terentry seperti tampilan. Kita lanjut. Baik, jadi seluruh data saldo awal buku besar umum ini telah terisi dan telah kita entrykan. Dan setelah kita entrykan, ini kita cek sebagai pengecekan utama, amount left to be allocated 0. Ini jadi jumlahnya 0. Jadi ketika anak-anak ataupun saudara-saudara semua dilakukan entry saldo awal, ternyata di sini masih ada angkanya, berarti ada yang salah ketika kita meng-entry. Kesalahan ini ada dua jenis, satu kesalahan mencatat dalam arti misalnya 3.480 ditulis 3.840, ini kan kesalahan penempatan angka. Atau kesalahan yang kedua adalah kesalahan kita memberikan tanda negatif pada angka tersebut. Kita cek, jadi yang perlu kita tulis negatifnya sekali lagi ini adalah pada CKP. Ini pada CKP ini kita ada negatif. Kemudian akumulasi penyusutan itu jelas semuanya sudah negatif semua. Kemudian dalam kelompok liability tidak ada, di equity. Nah ini equity tadi yang sempat terlewat. Ini dividen, ini juga harus di entry negatif. Mengapa dividen negatif? Karena dividen itu kan diberikan kepada pemilik, kepada investor ya, pada investor, sehingga ini akan mengurangi equity. Dicatat negatif. Kemudian pada kelompok income itu ada retur dan potongan, itu negatif. Kemudian cost of sales ini pada potongan pembelian saja kita entrykan negatif. Itu yang menjadi catatan penting dalam entry saldo awal ini ya anak-anak. Ini kesalahan yang sering dilakukan oleh para beginner dalam aplikasi Miob Accounting ini dalam entry data saldo awal. Rupanya ini bagaimana kok tidak seimbang, masih ada angkanya. Nah itu
caranya harus kita telusuri kembali, kita analisis kembali, pastikan dari item-item yang saya sebutkan di atas itu betul entry-nya atau di entry dengan tepat. Ketika sudah mengalami hal seperti ini, misalnya ini tidak seimbang, yang kunci utama bagi kita adalah jangan panik, segera telusuri penyebab ketidakseimbangan tersebut. Oke. Baik, setelah kita entry jumlahnya adalah 0, baru kita klik OK. Nah, setelah itu dapat kita cek, lakukan cek ini account-nya, ini kan sudah terentry semua. Ini all account, ini asset-nya. Kalau kita lihat, belum ya, kita lihat sudah liability-nya. Nah, ini equity-nya juga sudah, income-nya juga sudah, cost of sale, expense, semuanya sudah terentry, other sampai other expense. Pastikan juga ini tipe akunnya juga tepat ya. Kemudian ini currency-nya, ini sudah rupiah, tidak dolar. Kalau ada dolar, ini ada beberapa catatan ketika anak itu melakukan dolar ini bagaimana. Nah, ini repot juga. Nah, ini baru kita close. Nah, seperti itu. Baik, setelah kita mengentry saldo awal buku besar, baru yang kedua kita melakukan entry saldo awal buku besar pembantu. Fungsinya apa toh ini saldo awal buku pembantu ini? Jadi ketika di dalam hanya untuk cek. Jadi buku pembantu ini merupakan rincian dari buku besar umum. Jadi ketika di dalam buku besar umum akun piutang itu saldo piutangnya 10 juta, nah 10 juta itu berasal dari piutang siapa saja toh? Nah, ini akan dijabarkan di dalam buku besar pembantu piutang. Bagaimana cara entry-nya? Cara entry-nya seperti kasus yang ada di awal, itu melalui menu setup, kemudian balance, ini kan balance itu saldo awal ini. Kemudian kita pilih customer balance. Nah, ini akan terlihat tampak seperti ini. Perhatikan, ini yang jumlah yang harus kita entry-kan ini adalah Rp76.835.000. Nanti ketika kita mengentrykan secara tepat, maka nanti akan muncul sapaan congratulation. Tapi ketika salah, ini jelas nanti tidak akan muncul. Catatan penting, ini bagi anak-anak, bahwa susunan daftar customer ataupun supplier ini nantinya adalah tidak urut. Ini tidak urut customer 01, ini 03, 04, dan 02. Ini kan diurutkan berdasarkan abjad. Sebagian besar dari anak-anak yang melakukan praktek, biasanya ketika melihat daftar soal langsung di entry saja, padahal ini tidak urut. Kita memilihnya harus hati-hati agar nanti tidak salah entry. Oke, agar tidak salah entry di dalam entry saldo awal buku besar pembantu piutang ini. Baik, kita mulai. Bagaimana cara entry-nya ketika kita sudah memilih tadi? Kita ulangi ya. Setup, kemudian balance, kemudian customer, kita mengentry saldo awal piutang dulu, klik seperti ini, baru kita add sales. Nah, perhatikan. Kemudian di dalam tabel ataupun di item soal, perhatikan saldo awal piutangnya itu meliputi apa saja, tanggalnya berapa saja. Kita pilih. Nah, ini kita mulai dari kus 01. Nah, berarti CV Mandiri Permai. Kita pilih use customer. Perhatikan terminnya adalah sudah betul 4% ya. Sekarang 4%. Yang paling penting ini adalah invoice-nya, nomor invoice. Nomor invoice itu nomor fakturnya itu nomornya berapa? Untuk Mandiri Permai itu F1109. F1109. Nah, tanggal fakturnya di sini tertulis tanggalnya 24 September tahun 2018. Ini adalah 24, hati-hati. 24
September ya, 11, mohon maaf, November bukan September, 24 November 2018. Memonya ini bisa ditulis saldo awal, sedangkan jumlahnya lihat sesuaikan di data yang ada di daftar pelanggan, yaitu 22.440, 22.440. Seperti itu, pastikan seperti itu. Pajaknya itu 2.040 karena ini dikenakan PPN. Ya, baru kita klik record. Klik. Seperti ini, jangan masalah, jangan panik, kita klik OK. Kemudian yang kedua, kita klik add sale lagi. Perhatikan, memilih customer-nya ini tidak urut. Kalau di dalam daftar itu adalah CUS 02 adalah toko Lancar Jaya. Anda jangan langsung klik ini, tapi cari kodenya CUS 02. Oh, yang ada di paling bawah, toko Lancar Jaya. Use customer, kita klik, kita tap, nomor invoice-nya adalah F1108, strip 08, tanggalnya adalah 23 November, tadi 24, sekarang 23 ya nak ya. Kita tap, kita klik saldo awal seperti yang tadi, jumlahnya adalah 29.315 gitu. 29.315.000 rupiah, 2665 seperti ini. Ada pajaknya, PPN, baru klik record. Kita klik OK lagi. Oke. Kemudian kita add sale lagi, rupiah. Kemudian kita klik record. Nah, ini tanda kalau kita entry-nya sudah benar. Akan diberikan sapaan oleh aplikasi Miyop Accounting. Congratulations. Your total outstanding invoice equal itu sama dengan balance of your linked receivable account. Ini sudah sama antara buku besar pembantu dengan buku besar umum yang ada di awal, yaitu receivable account atau buku besar pembantu piutang. Baru kita klik OK. Klik OK, kita tutup. Nah, ini cirinya out of balance amount itu ketika betul ini menunjukkan saldo 0. Baru kita klik close. Selesailah sudah dalam entry saldo awal piutang. Kita entry saldo awal utang. Caranya sama seperti yang piutang tadi, hanya yang kita pilih tidak pada customer tapi supplier. Nah, perhatikan datanya ini tidak urut, malah ini dimulai dari yang paling bawah. Kita klik add sales, kemudian kita pilih PT Sidomumbul, ini yang pertama untuk daftar pemasoknya yang pertama, PT Sidomumbul. Use account-nya, kita klik tap ya. Aktor PO-nya adalah FSM 11, FSM Sidomumbul 11. Nah, ini ada kukur saldo awal. Betul, jumlahnya adalah 19.250.000. Nah, 19.250.000 rupiah. Pajaknya, PPN-nya ini. Baru kita record. Klik record. Mohon maaf, ini penting. Tanggalnya. Nah, tanggalnya tanggal berapa ini? 26 September. Jangan terburu-buru untuk 26 November, jangan terburu-buru untuk di record ya. Jadi jangan terburu-buru untuk di record. Pastikan data yang kita entry tepat, tanggal terutama, kemudian nominalnya harus tepat. Kalau sudah tepat seperti ini, baru klik kita record. Sama kita langkah yang terakhir, add purchase, kemudian kita pilih yang ketiga, ini adalah PT Bundet Raya, use supplier.
kita tap. FBO-nya adalah FBR 017, F Bundet Raya 017. Tanggalnya ini adalah 25 November. Ya. Saldo awal, ya kan? Potong ya. Tap. Ini 22.385. Ya, 22.385.000 rupiah. Cek sekali lagi, tanggalnya 25, kemudian nominalnya 22.385.000 rupiah. PT Bundet Raya sudah oke. Bismillah, kita klik record. Ya, congratulations. Berarti dalam entry data untuk supplier ini sudah tepat. Kita klik oke. Dan kita close. Langkah selanjutnya adalah mengentre saldo awal persediaan. Ada dua jenis yang akan kita entre, yaitu mengentre jumlah persediaan yang ada dan mengentre harga barang persediaan tersebut. Bagaimana langkahnya? Yang pertama kita pilih adalah modul inventory, kemudian kita pilih count inventory. Nah, ini di sini kan sudah ada kode-kode dan nama barang ataupun nama item. Kita isikan saja count-nya. Kemudian kita EK dengan kode EK itu jumlahnya ada 70. Sekali lagi, yang Panasonic Desk Fan itu ada 70 unit, betul. Kemudian yang Panasonic Stand Fan itu ada 85, oke. Dan Panasonic Ceiling Fan itu ada 60, karena memang tidak urut ini. Kemudian yang terakhir ini Panasonic Wall Fan. Panasonic Wall Fan itu ada 48. Baru kita adjust inventory. Default adjust account. Jadi persediaan ini akan di default akan dicatat di mana? Di persediaan. Kita pilih di akun persediaan barang dagangan. Kita use account. Nah, ini sudah jelas. Default adjust account ini akan menyesuaikan bahwa saldo awal itu akan dicatatkan di sini. Kita klik continue. Kita buka. Ini opening balance. Nah, ini tanggalnya 31 Desember kita ganti tanggal 1. Saldo awal berarti kan 1 Desember 2018. Memonya adalah saldo awal. Barang dagangan. Kita klik kuantitinya, unit cost-nya. Unit cost berarti kan harganya. Yang Panasonic Desk Fan 232.000. Kita tap. Dan yang terakhir ini yang 48 unit itu 280.000. Ini wall fan 280. Totalnya 13.440. Akunnya adalah persediaan. Kalau mau kita cek, Ctrl R coba. 87.480. Kita klik OK. Kalau sudah, klik record. Selesailah sudah untuk entry data saldo awal persediaan barang dagangan, kemudian entry piutang dan entry saldo utang. Nah, demikian anak-anak untuk rangkaian pembelajaran pada kesempatan kali ini, dari bagaimana kita mengentry saldo awal buku besar umum, entry saldo awal buku besar pembantu piutang dan buku pembantu utang, dan yang terakhir adalah entry saldo awal persediaan barang dagangan. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Kita bertemu pada
kesempatan berikutnya yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.